Shalom saudaraku, sehubungan dengan kita sedang dalam masa pandemi, maka saya dan tim tidak bisa melayani dan mendoakan saudara seperti biasanya. Oleh karena itu, saya merasa dituntun oleh Tuhan untuk mendoakan dan melayani saudara melalui pelayanan media sosial. Nah, saudaraku, oleh sebab itu, sebelum saya mendoakan saudara khusus saudara yang sakit, maka saya membagikan beberapa mungkin nggak lama, sekitar 10-20 menit kebenaran firman Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan dari Matius 6 ayat 33. Saya bacakan mulai dari ayat 32 sampai 34. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan padamu. Sebab itu jangan kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sendiri cukuplah untuk sehari. Nah, saudaraku, firman Tuhan menyatakan kita harus mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saya percaya banyak di antara saudara, termasuk saya, sudah sering mendengar ayat ini. Bahkan ayat ini sudah sering dinyanyikan oleh anak-anak sekolah minggu. Kalau saudara sudah jadi orang Kristen lama, pasti saudara tahu lagunya yang menyatakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saya yakin banyak di antara saudara yang tahu lagu ini. Namun, kenapa kenyataannya banyak orang masih dicengkram kekhawatiran? Ayat ini sudah sering dibacakan baik di mimbar atau melalui perenungan pribadi kita. Namun kenyataannya banyak orang Kristen masih dicengkram di kekhawatirannya. Nah, saudaraku, kalau Anda dan saya masih dicengkram oleh rasa khawatir, khawatir tentang banyak hal, khawatir tentang hal-hal yang terjadi dalam hidup kita. Kalau saudara sedang khawatir dengan apa yang akan terjadi di masa depan, itu berarti kita belum memahami kebenaran yang tertulis di Matius 6 ayat 33 ini. Nah, saudaraku, apa sebenarnya makna dari kalimat yang mengatakan cari dahulu kerajaan Allah? Mencari dahulu kerajaan Allah berarti Allah memerintah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mencari dulu kerajaan Allah dalam kenyataan hidup kita, Allah yang memegang kendali. Itulah yang disebut mencari dahulu kerajaan Allah. Bukti Allah memerintah dalam kehidupan kita adalah kita hidup di dalam kebenaran firman Allah dan kita hidup di dalam kehendak Bapa. Nah, saudaraku, Tuhan mau kita mencari dahulu dalam kerajaan Allah. Sekarang, kenapa Tuhan menghendaki kita hidup di dalam kerajaan Allah? Nah, saudaraku, kalau kita membaca ayat ini dari ayat sebelumnya, yaitu dari ayat 25 sampai 34, di sini perikopnya berjudul hal kekhawatiran. Di sini ada, saya membaca ada 3 kali dikatakan janganlah khawatir, janganlah khawatir, janganlah khawatir. Nah, saudara, apa maksudnya ayat ini? Saya coba baca di ayat 32. Di sini firman Tuhan berkata, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Perhatian kata, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Apa artinya kita harus mencari dahulu kerajaan Allah? Dan kenapa kita harus mencari dahulu kerajaan Allah? Saudaraku, saya dapat pengertian seperti ini. Semua orang punya masalah. Orang di luar Tuhan maupun di dalam Tuhan punya masalah. Orang Kristen maupun bukan orang Kristen punya masalah.
Tetapi Tuhan mau kita menghadapi masalah yang terjadi dalam kehidupan ini dengan caranya Tuhan. Tuhan mau apapun masalah yang terjadi dalam hidup kita, kita menghadapinya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, saudaraku, tidak ada seorang pun yang kepengen punya masalah. Saya tidak mau punya masalah. Anda juga tidak mau masalah. Tapi suka nggak suka, kita hadapi kenyataan bahwa hidup itu pasti akan ada masalah. Nah, ketika ada masalah, Tuhan mau kita menghadapinya sesuai dengan prinsip firman Tuhan yang berbeda dengan orang dunia. Kalau orang dunia, saudaraku, ketika menghadapi masalah, dia salahkan keluarganya, dia salahkan orang lain, dia salahkan pemerintah, dia salahkan segala macam. Bahkan saudaraku, di masa-masa pandemi melanda dunia ini, kita melihat di di media elektronik maupun media sosial, ada yang berkata ini adalah konspirasi negara tertentu. Nah, saudaraku, Tuhan mau ketika kita menghadapi masalah dengan cara yang berbeda. Nah, yang kedua, kenapa Tuhan mau kita mencari dahulu kerajaan Allah? Saudaraku, saya baca di ayat 33. Firman Tuhan berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, perhatian kata, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dari ayat ini, saya dapat pengertian. Ketika kita mencari dahulu kerajaan Allah, ketika kita mengizinkan Allah memerintah di dalam hidup kita, kita akan menikmati penyertaan Tuhan yang luar biasa. Amin, saudaraku. Nah, sekarang bagaimana implikasinya dalam kehidupan kita? Bagaimana mengaplikasikan praktek atau bagaimana prakteknya dalam sehari-hari dalam hidup kita? Nah, saudaraku, seperti apa prakteknya? Yang pertama, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi praktek mencari dahulu kerajaan Allah itu harus dimulai dengan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, Tuhan mau kita semua Anda dan saya, sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Mulailah menyediakan waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Nah, saudaraku, sungguh menyedihkan sekali. Masih ada banyak orang Kristen itu yang belum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Akibatnya, ketika ada masalah seperti ini, mereka kebingungan. Bahkan banyak orang menempuh cara-cara yang tidak sesuai firman Tuhan. Ada banyak orang Kristen ikutan pergi ke dukun. Nah, saudaraku, Tuhan tidak mau kita menghadapi masalah seperti itu. Tuhan mau kita hidup di dalam firman Tuhan. Sediakan waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saudaraku, ketika saudara membaca dan merenungkan firman Tuhan, ada sesuatu yang luar biasa yang akan terjadi dalam hidup saudara. Apakah saudara tahu bagaimana kehidupan Daud? Daud adalah seorang raja yang menulis kitab Mazmur. Nah, saudaraku, kalau saudara baca Mazmur 1, Alkitab menyatakan Daud menulis di sana, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan siang dan malam. Dari ayat ini saya dapat pengertian bahwa kunci sukses Daud sebagai seorang raja itu dimulai dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Daud juga punya banyak masalah. Daud pernah dikejar-kejar Saul. Daud pernah dikejar-kejar oleh anaknya, mengalami banyak peperangan. Tetapi Daud selalu keluar sebagai pemenang. Apa rahasianya? Daud membaca dan merenungkan firman Allah.
Kita bergeser ke ke kisah sebelumnya dari Yosua. Ketika Yosua menggantikan Musa dan ingin membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, firman Tuhan berkata, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Saudaraku, saya dapat dari ayat ini, dari kisah ini, saya dapat pengertian seperti ini. Tuhan sudah berjanji akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa di dalam hidup saudara. Tetapi janji-janji itu akan digenapi ketika saudara hidup di dalam firman Tuhan. Bacalah firman Tuhan. Alkitab mengatakan, cari dahulu kerajaan Allah. Bagaimana memulainya? Dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Yang kedua, saudara, bagaimana aplikasinya dalam kehidupan kita? Mencari dahulu kerajaan Allah, penerapan yang kedua dalam kehidupan sehari, mulailah mengizinkan Tuhan mengintervensi kehidupan kita. Ketika kita ada masalah, khususnya masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan kekuatan kita sendiri, bawalah itu ke hadapan Tuhan. Minta pertolongan Tuhan. Bukan hanya minta pertolongan Tuhan, tapi minta petunjuk Tuhan. Saya sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kekurangan masalah, ketika ada masalah, saya belajar bahwa itu, saya membiasakan diri membawa itu ke depan Tuhan. Ya, biasanya saya seperti ini, ketika saya ada masalah, saya berkata, Tuhan, aku ada masalah ini, tolong aku Tuhan, aku butuh anugerah-Mu, tolong aku Tuhan. Nah, tapi tidak cukup sampai situ, saya juga belajar minta petunjuk Tuhan. Tuhan, saya berkata gitu, Tuhan, saya ada masalah ini. Apa pendapatmu tentang masalah ini ya Tuhan? Nah, setelah itu saya belajar, saya belajar dari gembala saya belajar dari hamba-hamba Tuhan lain. Saya belajar coba cari istihad, cari tahu Tuhan, Tuhan kenapa ya masalah ini terjadi dan apa solusinya Tuhan. Dan ketika saya belajar membiasakan seperti itu, saya menikmati Tuhan menyatakan isi hatinya. Tidak selalu masalah yang selesai, tapi paling tidak melalui masalah kita ngerti apa penyebabnya dan isi hati Tuhan. Nah, saudaraku, kita sering mendengar ada hamba Tuhan menyatakan bahwa Tuhan akan menyertai kita. Firman Tuhan juga menyatakan Tuhan akan menyertai kita. Nah, saudaraku, dengar baik-baik. Allah memang berjanji akan menyertai kita. Amin. Tapi Allah tidak pernah menyatakan supaya Allah tidak pernah menyatakan bahwa Allah akan mengikuti kita. Sekali lagi, Allah berjanji akan menyertai kita, tapi Allah tidak pernah berkata akan mengikuti kita. Lalu bagaimana? Yang harus kita lakukan adalah kita, Anda dan saya mengikuti Tuhan. Dan kalau kita mengikuti Tuhan, penyertaannya akan dinyatakan luar biasa di dalam hidup kita. Amin. Nah, saudaraku, yang ketiga, praktek yang ketiga, dalam rangka mencari dahulu kerajaan Allah, belajarlah mengucap syukur. Apapun masalahnya, belajar mengucap syukur. Mungkin saudara sudah berdoa, sudah melakukan berbagai macam, tapi masalah saudara kelihatannya belum ada tanda-tanda akan diselesaikan oleh Tuhan. Nah, saudaraku, belajarlah mengucap syukur. Amin. Nah, jadi ada 3 hal penerapan cari dahulu dalam kerajaan Allah dan kebenaran. Pertama, hidup di dalam kebenaran firman. Mulailah menyediakan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Yang kedua, belajarlah menyerahkan masalah kita ke hadapan Tuhan. Belajarlah minta Tuhan turut campur, minta cari petunjuk Tuhan. Yang ketiga, belajar mengucap syukur. Saudaraku, Tuhan Yesus mengasihi saudara. Tuhan Yesus ingin menolong saudara. Saudaraku, karena itu mari kita taati firman Tuhan. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin, saudaraku. Saudaraku, saya ingin berdoa buat saudara. Untuk saudara yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, saudaraku, saudara boleh letakkan tangan saudara di bagian tubuh saudara yang sakit.
oleh anugerah Tuhan, Tuhan telah memberi kasih karunia kepada saya untuk melayani orang-orang yang mengalami banyak sakit penyakit. Saudara, saya mau sampaikan, Yesus mengasihi saudara. Yesus berkuasa menyembuhkan sakit saudara apapun itu. Karena firman-Nya berkata, oleh bilur-bilurnya saudara sudah disembuhkan. Mari saudara, saya mau berdoa buat saudara. Saudara letakkan tangan saudara di bagian tubuh yang sakit. Bapa, kami punya syukur buat firman-Mu yang sudah disampaikan. Aku berdoa Tuhan buat setiap umat-Mu yang mendengarkan kebenaran ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus, biar roh-Mu menjamah mereka Tuhan. Biarlah mereka boleh semakin mengenal isi hati-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus. Biarlah mereka boleh hidup di dalam takut akan Engkau. Kami berdoa Tuhan, aku berdoa buat setiap orang yang mengalami sakit penyakit, dimanapun mereka berada. Aku minta bila kuasa darah Yesus membasuh mereka Tuhan, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Biar roh-Mu yang kudus menjamah mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala pekerjaan setan dan kuasa kegelapan yang ingin membuat tubuh orang yang menyaksikan acara ini mengalami sakit penyakit, aku perintahkan pergi dan tinggalkan tubuh mereka sekarang juga di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berkata kepada bagian-bagian tubuh yang sakit, dalam nama Yesus jadilah sembuh dan bebas sakit penyakit. Aku berkata kepada tulang-tulang syaraf-syaraf yang sakit, aku perintah dalam nama Yesus jadilah sembuh dan bebas dari sakit penyakit. Dalam nama Yesus, aku berkata kepada ginjal yang sakit, dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Dalam nama Yesus, engkau yang sedang mengalami sakit ginjal atau gagal ginjal, dalam nama Yesus, ginjalmu sembuh sekarang juga. Dalam nama Yesus, engkau memiliki ginjal yang baru. Dalam nama Yesus, aku berdoa buat engkau yang sedang mengalami masalah penglihatan, yang mengalami masalah kebutaan, dalam nama Yesus, kebutaan aku perintah pergi dari hidupmu dalam nama Yesus. Engkau yang memiliki mata minus di atas 5, dalam nama Yesus aku perintahkan dalam nama Yesus, matamu saat ini menjadi normal kembali. Dalam nama Yesus, engkau yang memiliki retina mata yang rusak, dalam nama Yesus aku perintahkan retinanya, saraf-saraf retinanya kembali normal. Dalam nama Yesus, engkau yang mengalami katarak, dalam nama Yesus aku perintahkan kataraknya lenyap dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur engkau sudah menjamah umat-Mu, dan kami percaya oleh bilur-bilur Yesus mereka semua sudah disembuhkan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Saudaraku, kalau saudara merasa diberkati oleh firman Tuhan ini, saudara boleh bagikan kepada teman-temanmu, dan khususnya untuk saudara yang memiliki teman atau kenal yang sakit, saudara boleh bagikan tayangan ini. Tuhan Yesus memberkati, bukan oleh saya dan hamba Tuhan saudara disembuhkan, tapi oleh bilur-bilur Yesus dan oleh kuasa Roh Kudus engkau sudah disembuhkan. Haleluya, amin.